Oke, cek. Ya, halo teman-teman sekalian. Selamat datang kembali di World of Tivat, lebih tepatnya pada sesi review quest, yang mana ini adalah sesi rutin yang biasanya kita laksanakan setelah adanya Arkon Quest atau quest bagus. Enggak. Kebanyakan sih Arkon Quest ya. Quest bagus itu jarang sih, quest linear kemarin bagus aku nggak buat review ya kan. Ya, tapi seperti biasa setelah menjalankan the truths among the pages of Purana, akhirnya kita sampai pada minggu setelahnya ini yang mana, saya putuskan buat review quest lagi setelah lama banget udah nggak buat review quest, terakhir itu di Luna 4 ya kan ya. Seperti biasalah kita bahas dikit, quest-nya. Tentu quest-nya luar biasa menurut saya, udah best of the best, peak on the period ya, terbaik sejauh ini. Tapi balik lagi, ini menurut kacamata saya pribadi yang menjalankan quest-nya gitu. Ya tentu belum tentu teman-teman yang menjalankan quest-nya itu bakalan menilai dengan penilaian yang sama, atau bahkan ada yang menganggap quest-nya biasa-biasa aja, tapi nggak masalah. Itu cuman perbedaan cara pandang doang kali ya. Ya mungkin aku punya pandangan berbeda, dan teman-teman punya pandangan berbeda juga. Dan pandanganku belum tentu absolut benar gitu kan. Ya, yang mana video ini kebanyakan itu berisikan pengalaman pribadi aja setelah menjalankan quest-nya. Mungkin kayak Tifa Travel's Guide lah yang dibuat oleh Alice, yang mana itu harusnya adalah petunjuk untuk melakukan perjalanan di Tifa, tapi malahan lebih kayak curhat daripada Alice. Aduh, jadi kebanyakan yapping nih sebelum mulai. Udah 2 menit aja. Oke. Moga singkat aja ya. Moga singkat aja nggak terlalu panjang supaya nggak capek ngeditnya. Oke, pertama-tama mari kita apresiasi dulu buat tim Hoyo, terutama tim Genshin yang udah menghadirkan quest yang luar biasa tentu saja. Dan shout out buat my bestie Aquaria, serta Big Boss Dawe. Nggak canda. Tapi Aquaria itu emang pernah bilang kan di mana itu? Di behind the scene of Not Cry, waktu itu dia mengatakan gini, Not Cry ini ada untuk atau fungsinya itu agar sesuatu yang longgar pada saat itu ya, seiring waktu berjalan katanya ini tujuannya udah jelas tapi masih longgar banget gitu, ceritanya berjalan. Sehingga dibutuhkan yang namanya perkat untuk, cerita-cerita yang agak longgar itu. Dan Not Cry atau Song of Welkin Moon dan Arkon Quest Luna adalah solusi daripada longgarnya cerita tersebut, dan benar aja terjadi. Ya, kita udah ngerasa banget di Arkon Quest Sumeru ini benar-benar menjalankan quest-nya dengan baik, perannya dengan baik, dan segala macam. Dan tentu apresiasi juga buat teman-teman yang udah menjalankan Arkon Quest-nya secara penuh. Mau itu yang ikut live kemarin, thank you berat. Mau yang gak ikut live atau nonton replay, thank you berat juga. Intinya semoga kalian menikmati quest-nya sebagaimana aku menikmati quest tersebut. Nah, menurutku secara overall quest-nya itu berjalan dengan baik, dengan luar biasa, terutama untuk patch dadakan. Untuk Arkon Quest Spin-off. Nggak canda. Ya, Arkon Quest-nya itu menurut aku udah luar biasa banget ya, secara, bukan secara overall lagi, secara penuh itu udah luar biasa. Udah luar biasa banget ngedeliver ceritanya, pembawaannya, kemudian ini itunya dan segala macam. Mana kalau misalnya teman-teman ingat waktu Luna 4 kemarin, di review juga kalau nggak salah atau di salah satu live, aku itu mengatakan gini, setelah Luna 4 terjadi, semacam bingung gitu. Dalam artian beban Snesnaya itu makin berat aja nih ya. Beban Snesnaya makin berat. Soalnya gimana tuh cara menghadirkan quest setara atau paling tidak sama dengan Luna 4 kemarin ya. Apalagi Not Cry yang notabene itu di build up selama 6 minggu. 6 bulan ya. 6 bulan dibandingkan dengan 6 tahun. Ya, Snesnaya di build up-nya 6 tahun. Tentu secara normatif atau seyogyanya gitu, quest-nya harusnya bakal lebih better daripada quest yang dibangun selama 6 bulan doang. Tapi ya belum sampai Snesnaya, cuman sampai Luna 7 aja tim Genshin udah menjawab itu semua. Udah menghadirkan quest yang luar biasa, sehingga ya setidaknya untuk saat ini mengurangi kekhawatiran akan patch-patch mendatang, terutama
Nesnaya yang notabene akan menjadi panggung dari Tarisa, Patuy, dan juga Snesnaya itu sendiri. Jadi mari kita percaya akan cerita ke depannya, terutama untuk bidang Archon Quest. Tapi juga menekankan nih buat teman-teman ya, setelah menjalankan Archon Quest kemarin, mungkin untuk saat ini atau ke depannya ya, mulai deh buat mendalamin dari segi story quest, lalu world quest juga terutama, yang mana kemarin tuh rasa banget tuh aspek-aspek aspek-aspek sampingannya. World quest itu jadi rewarding banget dan segala macam. Tapi nggak maksa kok, nggak maksa. Teman-teman menikmati Archon Quest-nya aja udah lebih dari cukup. Tapi emang menurut saya pribadi, dengan menjalankan story quest, world quest, dan segala macam itu lebih rewarding dan nikmat banget lah rasanya. Jadi kita langsung masuk aja pada butir-butir pembahasan supaya tidak terlalu panjang ya, udah 5 menit soalnya. Nah, yang mana Archon Quest The Truth Among the Pages of Purana, mau itu X9 ataupun X10, tema ceritanya itu kurang lebih sederhana aja sih ya. Ya, sebagaimana cerita-cerita pada umumnya, berisikan jahat versus baik. Jahat versus baik. Dotore jahat, tim Sumeru baik. Ya, sederhananya seperti itu. Tapi tema yang dihadirkan itu justru cukup kompleks, terutama dari segi era yang dibawakan. Mungkin teman-teman ada yang udah nangkap atau mungkin ya belum nangkap sepenuhnya, bahwa tema yang dihadirkan pada quest yang lalu, yang Sumeru ini, itu tuh melibatkan 3 era teman-teman. Melibatkan 3 era daripada Sumeru itu sendiri. Era 3 raja, era 3 pemimpin, ya Nabu Malikata, Rukadevata, kemudian King Deshret. Lalu itu era Archon Quest sebelumnya, itu jangan lupa. Kemudian era sekarang. 3 era itu, era 3 raja, era Archon Quest sebelumnya, dan era sekarang. Dan itu penting banget untuk membangun Archon Quest kali ini. Dan untung aja penekanannya itu diporoskan pada 2 era, yaitu era 3 raja sebagai solusi daripada masalah yang dihadirkan, dan masalah yang dihadirkan pada quest kemarin itu adalah masalah di era sekarang. Dalam artian, Dotore udah ngacak-ngacak Notcry, waktunya aku ngacak-ngacak Sumeru. Sementara untuk Archon Quest sebelumnya yang di 3.2 itu tidak menjadi aspek utama, dan itu salah satu keputusan yang bijak atau wise, mengingat kalau dijadikan poros utama kita harus ngingat-ngingat nih apa aja yang dihadirkan kemarin di 3 tahun lalu gitu kan. Dan untungnya tidak dijadikan poros utama, namun Archon Quest sebelumnya itu lebih kepada arah suasana. Arah suasana untuk meningkatkan apa ya, meningkatkan hawa-hawa Sumerunya lah sederhananya. Suasana pembangun daripada vibes Sumeru itu sendiri. Dan menurut aku kombinasi 3 era itu berhasil banget. Kalau teman-teman ingat kemarin ada Rahman juga, ada Setaria, kemudian para dekan-dekan itu berkumpul, yang mana ada beberapa orang yang dipenjara di era Azar pada akhirnya menjadi petinggi, lalu orang-orang yang menggantikan petinggi-petinggi yang ada di era Azar gitu. Dan itu suasana yang dibangun kemarin dan berhasil menurut aku untuk membangun suasana Archon Quest-nya. Ya jujur nih ya, aku sempat takut banget kemarin itu bahwa quest-nya akan diantarkan secara belepotan. Dalam artian bingung nih gimana caranya mengembalikan tema Sumeru bertahun-tahun lalu. Ya Sumeru udah lama, berapa? 3-4 tahun? Aku bahkan nggak ngitung gitu. Dan masalah yang dihadirkan kalau misalnya teman-teman ingat, masalahnya itu adalah kiriman dari Notcry gitu. Ya kan? Masalahnya Dotore udah kelar tuh di Notcry. Ya udah, bulan udah kembali nih, waktunya aku macam-macam di Irminsul. Jadi gimana nih caranya nge-mix antara Sumeru yang bertahun-tahun lalu udah lewat dan juga masalah baru yang kiriman. Tapi untungnya itu nggak belepotan sih. Nggak belepotan. Mereka berhasil menghadirkan feel nostalgic tentang Sumeru tentu saja, dan juga suasana atau nuansa yang baru. Ya, nuansa baru gitu. Ya kerasa lah kemarin ada ke perbatasan Natlan gitu kan. Kemudian para NPC yang ada pada World Quest dan segala macamnya. Dan itu yang masalah nggak belepotan ini teman-teman, itu juga kebantu pada 2X sih. Andai kata kemarin itu 1X, itu bakal belepotan sih kayaknya.
bakal belepotan dan sebenarnya kalau misalnya boleh jujur ya, aku agak merasa di X10 awal itu agak 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 apa ya, dense, agak padat banget buat nyisipkan informasi karena di 9 itu pun belum cukup kayaknya. Makanya kemarin di 10 awal itu misalnya teman-teman ngerasa juga, aku tuh ngerasa, "Oh, ini kok nyelipkan informasi lagi, harusnya ini full di 9 nih." Tapi beruntungnya tidak separah itu dan 9 itu udah nge-carry sih buat menyampaikan informasi pengantarnya lah setidaknya. Terus aku tadi mau ngomong apa ya jadinya? Mmm, masalah padang pasir kali. Iya, dan juga di ini berbeda dengan Archon Quest Sumeru yang lalu ya, yang ibarat kata padang pasir itu emang ada, hanya saja perannya itu dikerdilkan dalam Archon Quest-nya dan itu dibalas pada Archon Quest kali ini. Dalam artian Sumeru udah tidak layak huni, jadi orang-orang pada mengungsi ke padang pasir dan tema padang pasir itu dihadirkan dengan sangat 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 maksimal kemarin pada Archon Quest dan, damn, aku nggak nyangka, apa ya, aku nggak nyangka padang pasir akhirnya legit dihadirkan gitu ceritanya. Karena cerita padang pasir Sumeru itu menarik sebenarnya, menarik banyak tapi nggak seksi. Jujur aja nggak seksi karena ya kebanyakan pada world quest, kemudian pada arsip dan I know nggak semua orang baca arsip, itu yang kita harus tekankan dan yang kedua nggak semua orang ngerti arsip, parahnya itu. Dan padang pasir porosnya pada 2 itu, di arsip dan juga world quest. Jadi lengkap lah dan kemarin dengan menghadirkan tema padang pasir pada Archon Quest itu membuat padang pasir menjadi legit, ya Red Sand menjadi legit. Entah soal King Dashret, Nabu Malikata, 3 3 apa, 3 banyol itu, kemudian teka-teki King Dashret, lalu Pari, jangan lupa Apep gitu kan dan segala macamnya dan itu bagus bagus, kemarin tuh keren keren. Nah, kemudian ini bagian favorit aku sih, bagian favorit aku dalam artian Hoyo itu ngingatin gitu loh, ngingatin quest ini utamanya apa sih? Ya, bagian pembuka. Bukan maksudnya quest itu bagian pembuka awalnya, tapi bagian pembuka itu Hoyo semacam mengingatkan aku pribadi, apa esensi dari quest ini sendiri. Nah, gini, pembukaannya itu proper banget. Kalau misalnya teman-teman ngikutin live-ku kemarin waktu jalanin Archon Quest, aku katakan sebelum sebelum ngejalanin quest-nya kan, aku gugup nih, agak deg-degan dengan quest yang dihadirkan, takutnya nggak terlalu bagus, apalagi ini hype-nya tinggi gitu kan. Dotore balik, lalu Lost Chapter of Sumeru kembali, dan itu aku khawatir banget nggak deliver gitu. Apalagi Archon Quest Luna 4 kemarin udah bagus banget, kalau misalnya ternyata Luna 7 itu nggak deliver, itu bakal menghancurin yang sebelum-sebelumnya gitu. Dan kekhawatiran poin-poin sebelumnya juga kayak takutnya belepotan dan segala macam. PV-nya juga serius banget gitu kan. Jadi kesannya, wah ini cerita bakal serius banget nih dari awal sampai akhir, bakalan intensitas tinggi. Nah tapi ternyata Oyo memutuskan untuk ngebuka quest-nya dengan cara jenaka. Karakter-karakter pada ketuker, NPC perannya pada diacak-acak, kemudian yang masalah KP jadi juragan, lalu Dori jadi jatuh miskin, si Zeno, apalagi itu namanya, eee si Nilo jadi preman gitu kan, tukaran ama Dehya yang jadi penari. Itu ngebuat kesannya dibuka itu dengan cara jenaka dan itu ngebuat rileks banget. Ya jujur aja, pembukanya itu ngebuat aku rileks, karena gini, sebelumnya itu kan beban tuh yang masalah, belepotan, kemudian takut nggak deliver segala macam itu beban dan dengan dibuka dengan cara jenaka, aku ketawa ketiwi, beban sebelumnya itu tiba-tiba angkat dan larut dalam nuansa cerita. Larut dengan dalam nuansa cerita, Oyo itu semacam ingin menekankan gini teman-teman, bahwa udah jangan terlalu serius mikirkan quest ke depannya, nikmatin aja momen yang dihadirkan saat ini. Oyo semacam menekankan hal semacam itu dan dengan pembukaan itu aku jadi bisa rileks sejak saat, pembukaan yang jenaka itu aku bisa rileks dan udah mulai menerima quest-nya sedemikian rupa dan itu sebuah pengalaman yang sangat luar biasa menurut aku. Kemudian juga sequence ini mungkin nggak usah terlalu apa ya,
gak usah terlalu dibahas mendalam, sequence-nya itu masih makin matang, sorry. Dalam artian skenario per skenario itu udah apa ya, udah semakin bagus lagi. Di Not Cry itu udah bagus banget sebenarnya. Sequence-nya itu udah bagus banget, tapi kali ini tuh jauh lebih better menurutku. Ya, Hoyo itu tahu kapan harus nyisipkan lore, kemudian tahu kapan harus menjelaskan. Ini salah satu harus yang diapresiasi nih teman-teman. Kalau teman-teman ingat kemarin rencana Nahida gimana caranya ngebuat server down kan pada Irminsul yang melakukan DDoS attack itu. Rencananya itu di-spill sebelum eksekusi. Ya, ke flashback gitu kan. Tiba-tiba sebelum rencananya flashback ke penjelasan Nahida bahwa kita akan melakukan ini, membuat servernya overload lah bahasa sederhananya dan segala macam. Itu dihadirkan sebelum eksekusi dan itu bagus banget. Karena kalau dihadirkan di awal takutnya ntar lupa. Takutnya ntar waktu pelaksanaannya loh kenapa begini, kenapa begitu dan segala macam. Kemarin itu ketika benar-benar akan menjalankan rencananya lalu flashback dan menjelaskan rencana tersebut, itu wise banget pemilihan timingnya dan itu bagus. Setidaknya kalau misalnya pun tidak ingat ya dengan rencana tersebut, itu sudah terpatri di otak gitu. Bahwa oh yang ini yang akan direncanakan dan segala macam. Dan juga Hoyo tahu kapan bercanda. Kapan bercanda gitu kan. Ya indikatornya si Maharaja tuh. Maharaja kemarin tunggu-tunggu tuh. Nih mau ngelawak nih. Ternyata enggak. Ya ampun, udah ditunggu-tunggu. Lalu Dori juga kadang-kadang dia serius, kadang-kadang dia bercanda dan ya pengalaman yang menarik lah kemarin itu menurutku sequence-nya. Dan yang perlu di apa ya? Diberi sorotan lebih itu soal Nicole sih teman-teman. Saya yakin teman-teman juga ngerasa bahwa meskipun kesannya quest Nicole digabung dengan Archon Quest, kemarin itu Nicole sebenarnya tidak dapat quest. Harus diakui. Ya, Nicole nggak dapat quest sama sekali menurut aku. Dan itu bagus. Karena kalau misalnya dipaksa Nicole dapat quest pada Archon Quest kemarin itu yakin bakal jadi apa? Never Part 2 tuh. Yakin banget aku kemarin. Misalnya dia menceritakan, "Oh, aku sebelumnya bertemu dengan Nabu Malikata, lalu masa lalu tentang Nabu Malikata gimana?" Pembicaraannya bakal jadi ganggu banget. Ya, bakal jadi ganggu banget. Tapi memang walaupun Nicole-nya nggak dapat quest kemarin, tapi dia dapat peran spesial. Dia dapat anchor buat menyampaikan pesan kepada Collei, untuk Collei kemudian meneruskan kepada Archon Dendro, lalu Collei-nya menjadi anchor dari Nabu Malikata dan itu dibantu oleh Nicole, itu udah cukup banget. Tidak sampai dapat segmen spesial si Nicole. Yang penting udah dapat peran spesial cukup. Tidak harus dipaksakan jadi sorotan. Nicole cukup dapat peran spesial, tidak usah disorot lebih. Udah lebih dari cukup dan itu menurutku udah apa ya, kematangan dari Hoyo untuk menghadirkan ceritanya seperti itu. Dan itu bagus banget. Kuharap sih ke depannya gitu. Jangan sampai ada kayak Never part 2 lagi. Dan ya sebenarnya kemarin kalau misalnya di quest Never itu nggak dihadirkan ya. Kebalik enggak jadi. Kita jangan bahas quest Never lagi deh. Cukup. Intinya Nicole udah bagus. Dia dapat peran spesial, tidak sampai segmen spesial dan itu udah kematangan segmen daripada Archon Quest kemarin. Lalu masalah reason paling tidak dari segi itu ya teman-teman, dari segi narasi cerita. Itu udah bagus banget menurutku. Dalam artian misalnya kemarin Collei nih jadi anchor Dewi Bunga. Yang mana kenapa dia bisa seperti itu adalah karena dia adalah korban Gods Remain. Dan ternyata Gods Remain yang digunakan adalah remain daripada Nabu Malikata. Itu alasan yang paling logis untuk bisa dihadirkan. Dan satu-satunya menurutku yang paling logis yang bisa dihadirkan. Tidak perlu wah gimana-gimana. Tidak perlu ada alasan yang tiba-tiba dibuat. Misalnya, oh ternyata Collei adalah apa misalnya keturunan Nabu Malikata gitu kan. Buat-buat. Susah tuh buat alasannya. Yang penting bisa diterima aja udah lebih dari cukup. Ya. Kemudian ya sebenarnya saya juga feel bad buat Nilo sih kemarin ya pada Archon Quest. Tapi misalnya nih Nilo
yang jadi anchor buat Nabu Malikata misalnya aja. Terus kenapa nih Nilo jadi anchor Nabu Malikata? Oh, dia nyembah Dewi Bulan 7 hari 7 malam gitu misalnya, atau mandi kembang. Tiba-tiba jadi anchor Nabu Malikata untuk menjalankan rencana Nahida. Nah, itu bakalan jadi reason yang sangat-sangat buruk menurut aku. Dan Koli kemarin yang reasonnya adalah karena di tubuhnya ada remain dari Nabu Malikata, itu udah matang banget, udah bagus banget untuk jadi reason. Tidak perlu spesial, yang penting bisa diterima. Kemudian soal Dottore yang kenapa bisa ambil alih Irminsul itu bagus banget ya. Itu dihadirkan dengan cukup baik secara cerita, udah lebih dari cukup itu, walaupun masih menyimpan misteri. Dan cara Dottore kemarin bisa ngambil alih itu mirip dengan kelahiran kembali Columbina sebenarnya, yang pernah aku buat bahasanya tuh ya. Secara naratif udah lebih dari cukup 3 aspek yang dihadirkan dalam cerita itu, Kufahki, kemudian Lunotar, lalu bulan sejati gitu kan. Lalu lahirlah Columbina, Hyposelenia, semacam itu. Dan itu yang kemarin Dottore itu bisa ambil alih Irminsul, secara naratif udah terpenuhi, walaupun secara sistem perlu dibedah lebih dalam. Yang masalah Catering Atmagraha, dan itu memang sesuatu yang kompleks banget. Dan word formula sendiri emang menjadi sistem yang masih perlu penjelasan proper sih ya. Tapi untungnya kemarin gak diselipkan penjelasan yang terlalu belibet lah. Dan Hoyo udah cukup menghadirkan secara cerita yang penting bisa jalan. Oh, udah cukup. Dan itu udah bagus dan udah deliver. Kemudian ini satu aspek mungkin teman-teman juga nyadar, chemistry karakter, chemistry antar karakter itu damn luar biasa banget deh. Luar biasa banget. Ya, shout out lah buat Cafe sama Al-Haitam yang kalian sebut sebagai dramok kemarin. Itu chemistry-nya dapat tuh kemarin. Walaupun mereka berdebat di tengah operasi gitu kan. Tapi bagus. Lalu tiga dewa itu yang kalah dari King Dashrath, siapa? Kambing, buaya, dan ibis itu kan bagus mereka. Kayak beneran kayak udah kenal selama ribuan tahun gitu loh. Saking akrabnya. Dan itu dapat banget. Soal Apep yang kerasa banget kayak benci banget sama orang-orang yang dia temui ya. Sama ibis disebutnya menjijikkan. Sama Nahida cuman pengen balas budi gitu kan. Itu bagus sih. Apep kemarin tuh kayak bencinya itu kerasa gitu loh. Benci sama yang ada di depannya gitu, walaupun kayak sundere. Bagus. Aku suka banget kemarin chemistry. Dan itu juga yang ditekankan oleh my bestie lagi kan. Ditekankan oleh Aquaria juga kan, bahwa di Not Cry atau Song of Welkin Moon ini kami ingin menekankan masalah hubungan antar karakternya dibandingkan regionnya. Dan itu terjadi banget pada Archon Quest sebelumnya ya. Masalah Koli yang diperbutin oleh Zeno sama Tignari pengen dia masuk Amurta, sedangkan si Zeno pengennya Koli masuk Spantamat. Lalu si Lilopar yang tiba-tiba kaget gara-gara Koli nyimpan remain dari Nabu Malikata, itu kan bagus banget tuh, kagetnya natural. Dan aku suka banget di bagian itu. Chemistry karakter udah gak usah ditanya. Kemudian fanservice absolute cinema. Menurutku fanservice kemarin tuh peak banget sih. Ya, Lilopar, Jet, Pari, Aranara. Jadi apa ya, ngejalanin World Quest yang lalu yang melelahkan itu, kayak Aranara misalnya, atau Tears of Bilqis. Kemudian quest Pari itu jadi wah, ternyata usahaku bertahun-tahun lalu ada serunya juga ya di Archon Quest kali ini. Dan kuharap itu bisa dipertahankan. Nah, bahkan nih honorable mention insiden buku viral 4.8, kalau misalnya teman-teman ingat, yang buku dicoret-coret itu, yang berkeliling Sumeru, pada akhirnya bukunya Hoyo nggak lupa masalah itu. Hoyo nggak lupa. Aku bahkan kalau misalnya kemarin itu tidak di-mention, itu nggak bakal ingat quest itu pernah ada. Lalu di-mention lah, oh ternyata pelakunya adalah si tua bangka.
yang apa, yang melakukan sebuah kejahilan kecil sampai-sampai bukunya viral dan bukunya pun sekarang berakhir di tangan siapa namanya, Never ya. Bukunya di tangan Never sekarang. Itu GG sih Hoyo, nggak melupakan hal semacam itu karena apa ya, karena itu, sebuah hal kecil yang berarti besar sebenarnya terutama untuk player yang bener-bener ngikutin ceritanya dan damn, bagus bagus, GG GG. Dan juga jangan lupa keputusan Hoyo itu tepat menunda rilisnya Quest ini dan rilisnya di era sekarang di Song of Welkin Moon. Karena kalau misalnya nih ya, ini dari sudut pandang aku aja dan mungkin teman-teman juga percaya atau yakin juga, kalau Quest ini dirilis 2 tahun lalu misalnya setelah Arkon Quest Fontaine, rilislah Song of Welkin Moon misalnya, itu nggak akan sebagus sekarang menurutku. Tidak akan sebagus sekarang, yakin dah. Misalnya kita nggak bakal dapat NPC yang beneran badan kambing, kepala kambing, bukannya apa, takutnya entar ya, takutnya aja, takutnya, mmm, si 3 dewa itu NPC yang kayak itu tuh, yang kayak yokai di Inazuma, misalnya jadi tua bangka yang pakai topeng kambing misalnya, kan nggak enak gitu kan. Dan ya ditundanya beberapa tahun sampai Song of Welkin Moon itu juga juga keputusan yang bijak, terutama masalah Gnosis yang perpindahannya itu luar biasa banget ya. Nah tentu ruang kritik masih ada banget menurutku, kayak lore system yang ya, lore system ini sebenarnya apa ya, lore system ini nggak wajib sih sebenarnya ya. Dalam artian kalau misalnya kemarin itu Oyo menjelaskan secara sistemik masalah Shattering Atmagrahanya si Dottore kemarin, itu bakal belibet banget dan untungnya itu beruntung sih Oyo nggak menjelaskan pada saat itu. Dan untungnya kita udah dapat contohnya bahwa gimana sih caranya Dottore bisa mempertahankan esensi kehidupannya. Oh contohnya sama seperti Zibai sebelum dia mati. Walaupun memang masih banyak tuh misalnya kalau mau dibedah. Zibai kan sebelum dia mati dipertahankan oleh apa namanya Istarot. Kemudian 3 tubuh maut sendiri udah pernah dilakukan oleh Zhongli, tapi Zhongli itu statusnya divine, makhluk divine. Sedangkan Dottore manusia biasa gitu kan. Gimana nih caranya? Dan itu mungkin masih disimpan untuk saat ini dan beruntungnya tidak dijelaskan sih kemarin. Kalau dijelaskan bakal capek banget tuh ngikutin apalagi percakapan Dottore udah hampir final scene kan kemarin dan ya bagus aja sih. Cukup cerita gitu aja. Yang penting cerita berjalan deh udah cukup. Masalah sistemnya itu urusan arsip entar. Kemudian tentu banyak percakapan non konteks juga sebenarnya walaupun saya pribadi nggak masalah sih. Percakapan non konteks itu ada atau dihadirkan itu untuk membangun suasana dan itu berhasil kemarin dilakukan. Tidak terlalu melebar kemana-mana. Kemudian ya menampilkan feel nostalgic aja. Apalagi kayak misalnya ini nih contohnya. Cafe kan nggak pernah masuk Arkon Quest tuh kemarin. Cafe nggak pernah masuk Arkon Quest Sumeru dan kemarin dapat jatah dia. Pada akhirnya kan dapat jam terbang juga dan itu bagus buat Cafe. Walaupun ya agak kasihan juga Nilo tidak mendapatkan porsi yang sama gitu kan. Jadi masalah itu aku nggak terlalu masalah sih. Mungkin ada teman-teman yang nggak terlalu enjoy dengan percakapan non konteks ya. Itu balik lagi pada selera masing-masing. Kalau aku pribadi sangat-sangat menikmati apa yang dihadirkan kemarin. Kemudian ada Big W, menurutku ini kita harus apresiasi sebesar-besarnya buat Genshin yang mau menghadirkan semacam ini, yaitu fitur catatan kaki teman-teman yang ada di kanan di kanan atas di sini biasanya kan. Misalnya muncul satu karakter, muncul notifikasi, cing. Nah ini apa nih? Nah di situ Oyo menghadirkan konteks secara garis besar apa, tidak lengkap ya. Tidak lengkap, tapi secara garis besar dihadirkan dan itu udah mencukupi setidaknya tahu ini siapa, apa perannya, dan juga kenapa dia harus ada. Nah, itu yang kemarin dihadirkan oleh Hoyo. Aku kan sempat baca juga tuh waktu jalanin questnya. Oh ternyata Ibis ini dulu ikut perang Arkon di padang pasir, tapi kalah dari King Deseret.
Mana dia pada akhirnya bergabung dengan faksi King Desret, padahal ada setara dengan iblis yaitu Remus. Kalau misalnya teman-teman belum tahu, Remus itu juga kalah dari King Desret, tapi dia memutuskan untuk pergi dari padang pasir lalu ke Remuria untuk membangun delegasi, membangun kerajaannya sendiri di sana. Tapi ternyata ada yang bernasib sama seperti Remus, tapi memilih bergabung dengan King Desret. Ada juga yang seperti itu, dan itu luar biasa banget sistemnya kemarin. Jadi menurutku sekarang udah tidak ada alasan lagi untuk menjalankan quest-nya tidak memahami konteks secara garis besar. Karena fitur ini udah ada. Fitur ini udah ada dan ngebantu banget kalau digunakan, ya. Itu bakal ngebantu untuk memahami konteks. Tapi kalau misalnya malas ngebuka itu, udah nggak tahu konteksnya, malas dibuka, terus nggak paham ceritanya, mencak-mencak, jadi udah tahu salahnya di mana. Oke, balik kepada diri sendiri lagi. Jadi tolong dimanfaatkan fiturnya sebaik mungkin. Kalaupun emang nggak manfaatkan ya nggak masalah juga. Balik lagi, waktu punya kalian, dimanfaatkan untuk menjalankan quest-nya seperti apa, yaitu balik kepada diri kalian sendiri. Tapi menurutku fitur ini udah bagus banget untuk ngebantu memahami konteks yang dihadirkan. Lalu masalah transisi judul kemarin itu salah satu hal yang luar biasa sih. Kan waktu kemarin, apa ya, waktu kemarin spesial program, lalu kalau teman-teman ingat kalau nggak salah aku bahas nggak sih, pada itu, pada analisa trailer Luna 7, aku kan mengatakan pada saat itu bahwa, lah bukannya Truths Among the Pages of Purana adalah judul daripada Archon Quest-nya, tapi kok tidak ada menjadi judul pada act-nya ya? Mungkinkah masih berlanjut, kan sempat muncul asumsi seperti itu tuh. Oh ternyata Hoyo simpan. Dari awalnya glitch, diubah tuh, dibakar, jadi Truths Among the Pages of Purana, dan itu keren. GG, Dawe. Nah kemudian cerita dari Sumeru, atau tepatnya Truth Among the Pages of Purana sudah berakhir, dan saya harap kemarin itu juga penutupan dari Song of Welkin Moon, karena penulis ceritanya si Dottore udah nggak ada juga, ya. Jadi harusnya udah berakhir semua. Walaupun misteri tentu masih ada. Ya contoh Gnosis. Soal Gnosis itu keren banget sih teman-teman. Gnosis itu keputusan yang bijak, yang wise, dan aku pribadi nggak kepikiran Hoyo bisa mensiasati gimana sih caranya mengambil Gnosis Pyro yang gagal diambil Fatui, bahkan Capitano pada Archon Quest Natlan. Gimana nih caranya Fatui ngambil, ya. Gimana caranya membuat relevan kembali dan segala macam. Bahkan jujur ya, aku lupa bahwa Gnosis itu ada. Tapi kemarin dihadirkan Gelo, itu keren banget sih. Kok bisa kepikiran? Hoyo ya. GG. Ya belum tentu sih jatuh ke tangan Fatui, tapi aku udah yakin banget sih jatuh tangan Fatui. Maksudnya gini teman-teman. Gnosis itu dibakar di dalam Irminsul, dan Irminsul itu jadi tubuhnya Dottore. Dottore tahu seluk-beluknya. Di sini ada apa, di sana ada apa. Ingat nggak waktu kita berdua masuk kepada Irminsul bersama Scaramouche, Dottore tahu kan kita di mana. Kemudian diarahkan ke sini, ke sana, dan segala macam. Pada akhirnya bertemu dengan pada sebuah platform. Dan ya, masa Gnosis nggak tahu tempatnya. Nah sekarang tinggal tunggu aja gimana menghadirkan sebuah cerita yang pada akhirnya Gnosis itu bisa jatuh ke tangan Fatui itu gimana. Nah itu yang jadi PR Hoyo sekarang. Aku udah yakin Gnosis itu udah pasti jatuh ke tangan Fatui saat ini. Mungkin ditenteng pulang oleh Pantaloni. Mungkin aja, ya kita nggak tahu. Tapi menurutku tinggal itu aja sih. Gimana buat ceritanya hadir tanpa dipaksakan, balik lagi itu yang penting. Dan deliver. Ya, apapun nanti cerita yang dihadirkan. Kita berharap aja, kita percaya aja sama mereka. Kemudian kontrak Dottore Pantaloni itu penting karena masih misterius gitu kan. Dan kok bisa Dottore ngebagi jiwanya dan kontraknya sama Pantaloni? Kenapa tuh? Nah itu yang penting. Apakah ternyata Pantaloni bisa menampung jiwa? We don't know, ya kan? Lalu, nah ini penting nih. Apa efek jangka panjang daripada pembakaran Gnosis? Itu yang penting banget nih. Dalam artian gini. Usia Irminsul itu jauh lebih tua daripada Heavenly Principles.
Irminsul itu udah ada bahkan sebelum Heavenly Principles datang. Iya, dengan aspek sepenting itu di zaman di zamannya Panes ya. Walaupun servernya udah dipindah kepada Aru, kemudian tanggung jawabnya dipindahkan oleh Nahida dan Nahida juga udah izin sama Sage ya. Nah, Nahida izin sama Sage itu penting untuk apa ya? Sekedar formalitas sih sebenarnya. Ngasih tahu, "Oh, ini servernya mau dipindah nih." Supaya entar kalian nggak bingung. Supaya entar Panes pas bangun nggak nanya-nanya gitu kan, entar ngamuk. Servernya dipindah. Itu izin kemarin. Perizinannya sampai situ dan efeknya itu nggak tahu. Efek efek secara itu aja sih, secara logika Tivat aja. Ya, itu mengatasi efek logika tanpa tahu apa efek jangka panjangnya kepada Tivat. Dalam artian apa AMDAL analisis dampak lingkungannya setelah Irminsul servernya dipindah kepada Aru. Nah, itu harusnya ada sih ya, harusnya ada. Ya, harusnya ada, tapi kita nggak tahu seperti apa dan itu menjadi misteri untuk sekarang. Dan itu masih misteri-misteri yang bisa aku takar, mungkin masih banyak lagi sih sebenarnya. Kayak Pantaloni sih sebenarnya. Itu Pantaloni nanti. Oke, kita masuk pada bagian villain. Pertama gini. Hoyo itu berhasil memberikan sebuah umpan jangka panjang. Harus diakui ya. Umpan mereka itu jangka panjang, teman-teman. Karena gini. Selama kurang lebih 3 tahun terhitung sejak Fontaine, Hoyo itu menekankan bahwa Fatu itu kecenderungannya bisa memihak kita. Ingat, di Fontaine kita dibantu oleh Arlecchino, di Natlan kita dibantu oleh Capitano, ya. Kemudian di Notcry dibantu Sandrone, lalu Columbina dan juga Arlecchino lagi. Oh, jadi memberikan sebuah kesan. Ternyata Fatui baik, bisa diajak kerja sama dengan baik gitu loh dan segala macamnya. Hingga ya aku sempat berbaik sangka kan pada analisa trailer kemarin, bahkan pada special program juga di live kemarin. Oh, Pantaloni ini nyebokin Dottore nih. Utusan Sarisa untuk ngeberesin masalah yang ditinggalkan oleh Dottore pada Sumeru karena nggak bisa jaga anak buahnya dengan baik. Itu berbaik sangka tuh pada saat itu. Ternyata musuh, Cok, ya. Ternyata Fatui yang jadi antagonis itu memang masih harus kita pertimbangkan banget setidaknya sampai SNES Naya. Setelah SNES Naya nanti udah beda cerita sih. Mungkin Fatui bubar atau bahkan memihak kita, itu udah permasalahan bebas, tapi setidaknya sampai SNES Naya nanti mereka masih menjadi lawan, masih menjadi antagonis cerita. Ya. Dan masalah presensi Dottore itu sangat-sangat maksimal pada Arc Conquest kemarin. Terlepas dari hadirnya Dottore itu pada X10 aja loh, teman-teman. Hadirnya Dottore itu pada X10 aja, presensinya ya dalam artian. Tapi entah kenapa bayang-bayangnya itu selalu hadir bahkan sejak Luna 9. Pada awalnya itu aku udah nanya itu tuh. Udah nanya-nanya, "Oh, Dottore ini kapan nih hadir? Dottore ini kapan hadir di Arc Conquest kok nggak muncul-muncul?" Bahkan sampai akhir Luna 9 nggak muncul ternyata. Luna 9, X9 kan, nggak muncul. Dan pada akhirnya hadir di 10 di babak kedua 10 gitu kan, dan itu udah lebih dari cukup dan presensinya kuat banget. Udah fix sih menurutku Dottore itu villain terbaik di Genshin untuk saat ini ya, teman-teman. Untuk saat ini udah terbaik dari segi cerita, naratif, kemudian konsistensinya. Ya, Dottore itu nggak dibuat kayak punya cerita masa lalu yang kejam, ya. Nggak dibuat kayak, oh dia disakiti oleh orang-orang, tiba-tiba memutuskan jadi jahat. Gah. Bahkan Hoyo kayak apa? Nih orang jahat biadab nih, tak layak duduk di sini, katanya Hoyo gitu kan. Dihadirkan tuh di catatan, kalau misalnya teman-teman baca Anomalous Marrow kedua kalau nggak salah, itu ditekankan oleh Hoyo tuh. Dottore udah kehilangan empati sejak usia 8 tahun. Nggak ngerem, Hoyo nggak ngasih apa ya? Nggak ngasih sebuah reason kita harus pity buat Dottore, nggak. Malah mereka udah menekankan, oh ini pure villain nih. Udah dari usia 8 udah nggak jelas kelakuannya. Dan itu udah bagus banget.
secara naratif ending-nya juga bagus, pembawaan cerita, lalu rencana-rencananya yang mana kita, apa ya, rencananya ternyata sebenarnya Mati Megah itu salah satu rencananya sih. Cuman, hasilnya salah satu rencananya. Itu hasil akhir, cuman prosesnya itu emang best banget. Ya kan yang di akhir itu dia mengatakan gini bahwa hasilnya itu tidak sepenting apa kata orang, yang penting itu prosesnya gimana dan itu oh my god, aku jujur sakit hati, cuman puas aja gitu dengan perannya kemarin. Nah mungkin sekarang pertanyaannya dengan villain sekeren Dottore, dengan villain yang di-build up sematang Dottore kemarin, pembawaan cerita dan segala macamnya, apakah cukup disayangkan kehilangan villain sekeren dia? Apakah cukup disayangkan? Apakah sayang atau gimana? Astagfirullah udah 40 menit nggak terasa. Sebenarnya kalau misalnya dikatakan sayang, sayang banget gitu untuk apalagi kita ini yang dibutuhkan Genshin. Genshin itu nggak ada villain sekeren Dottore. Gini, antagonis, musuh, bos emang banyak banget dihadirkan oleh Genshin, tapi villain itu jarang. Bahkan kita selama konten Natlan itu nggak ada villain sama sekali tuh. Musuh ada, itu ada. Musuh ada tapi villain nggak ada. Villain itu beda sama musuh menurutku. Mungkin kalau teman-teman menganggapnya sama ya itu kebebasan, tapi menurutku beda. Dan hadirlah Dottore dengan segala ceritanya, dengan segala kelakarnya, dan itu keren banget. Apakah sayang dia hilang? Of course, sayang. Tapi setiap karakter atau villain mau sebagus apapun itu, pada akhirnya ceritanya akan berakhir. Dan itu terjadi pada Dottore. Ceritanya berakhir. Ya, ceritanya berakhir sebagai dia. Sebagai dia. Itu perlu ditekankan tuh. Di Luna 4 saya sempat mengatakan gini ya, waktu Dottore udah kalah ya, waktu kemarin di akhir Luna 4, saya sempat mengatakan agak sayang kalau Dottore ceritanya berakhir. Walaupun pada saat itu saya masih yakin banget bahwa Dottore bakal balik, ya kan. Saya itu masih agak menyayangkan gitu, kalau misalnya Dottore sempat hilang. Tapi sekarang setelah Luna 7 kemarin dengan cerita yang luar biasa, dengan hasil yang seperti itu, saya udah nggak bisa protes dengan berakhirnya cerita Dottore pada saat itu di Luna 7, udah nggak bisa protes karena udah skenarionya luar biasa coy. Dia memang mati, tapi nggak kalah, justru menang. Dia menang. Ya toh, dia pengen mati megah, itu terlaksana, kita ngebantu dia untuk mengejar cita-citanya itu. Oke? Dia menang tanpa ada kesempatan kita buat balas dendam. Itu yang menyakitkan sih. Dia menang selamanya coy. Dan ini bakal mempengaruhi ke depannya nih cerita Genshin. Kalau misalnya ada villain nanti hadir, tolak ukur Dottore. Tolak ukurnya Dottore itu pasti. Musuh, oh rencananya nggak sematang Dottore. Oh bagusan Dottore, itu pasti ada. Setidaknya dari aku sih nanti, pasti begitu tuh. Yakin dah. Ya, makanya aku udah nggak bisa protes tuh. Dan juga meskipun katanya gini, ya kan katanya hasilnya tidak sepenting itu, tapi proses yang penting. Dan prosesnya itu emang gila-gilaan teman-teman. Hasil Dottore, satu jangan lupakan. Dia membuat bulan asli itu masuk kembali ke Teyvat. Dan itu bakalan menghadirkan efek jangka panjang. Ingat di akhir Luna 4 Nicole mengatakan seperti ini. Dengan masuknya bulan asli ke Teyvat, itu membuat Teyvat itu menjadi expose kepada Sea of Star. Dan ini kalau misalnya teman-teman pernah dengar teori teori alien civilization, ada namanya Black Forest Paradox kalau nggak salah. Kenapa peradaban-peradaban alien itu tidak pernah terlihat? Karena mereka itu juga takut kalau ada peradaban yang lebih maju yang pada akhirnya akan menyerang mereka. Dan itu yang terkena Teyvat pada saat ini. Bahwa setelah bulan masuk, presensi Teyvat itu menjadi lebih expose pada Sea of Star, dan itu berbahaya banget. Terutama kalau misalnya teman-teman baca bagian bunga pada Celestial Gift, damn, ancaman Sea of Star itu nggak main-main coy. Dan juga Irminsul kebakar yang aku katakan tadi bahwa efek jangka panjangnya saat ini kita belum tahu. Itu masih jadi misteri dan kupikir suatu saat nanti bakalan ada tuh efek jangka panjangnya.
Misalnya Pak Nes bangun gitu kan, "Hah, pohonku mana?" Enggak, canda-canda. Tapi bisa jadi ya, Pak Nes bangun pohonnya hilang, udah capek-capek nanam katanya, tebang jadi nggak jadi, oke. Nah tapi gini, masalah villain, dari Ark Conquest tempo hari itu nyimpan satu villain yang potensial banget, ya, Pantaloni. Jangan dikerdilkan lagi nih. Aku sempat mengkerdilkan dia loh teman-teman. Aku sempat mengkerdilkan dia, aku pikir dia itu cuman bangkir biadab, eee, kapitalis, cuma cinta duit, dan dan pengecut, apalagi narasinya dia kalah lawan seri lawan Yelan kan pada story karakternya Yelan. Tapi kemarin, waktu dia face to face bicara sama Dottore, ya, uh itu itu kayak nggak apa ya, Dottore yang ibarat kata kelakarnya atau retorikanya yang semacam itu, Pantaloni atau Feovan itu tidak terasa seperti inferior dibandingkan Dottore. Bahkan setidaknya setara, m malah condong agak lebih unggul tuh si Pantaloni, si Feovan itu. Dan itu nggak aku sangka sebenarnya. Iya aku bener-bener nggak nyangka bahwa, wih ini orang potensial juga nih ternyata. Tinggal tinggal tunggu waktu aja gimana dia beraksi. Apalagi kalau misalnya teman-teman tahu, baca ceritanya pada Moment of Cassation kalau nggak salah atau Surpassing Cup, Pantaloni itu benci dewa, tapi dia malah tunduk sama Sarisa, ya toh? Tunduk sama Sarisa, terus belum lagi misalnya teman-teman tahu nama asal kata Feovan. Feovan itu asal katanya dari bahasa Greece atau Yunani yang berarti Theophanes, manifestasi dewa. Arti nama Feovan itu manifestasi dewa, tapi dia ngebenci dewa. Sebuah ironi kan, belum lagi kalau misalnya teman-teman lihat konstelasinya kan pernah dirilis tuh oleh Hoyo konstelasinya si Pantaloni, yang seakan-akan bahwa Pantaloni itu ingin memegang dunia dengan caranya. Dan itu aku masih cari info sih untuk mendalaminya itu. Tapi ntar pasti ku tampilin di layar apa yang ku maksud. Apakah bakal dibahas nanti? Kita tunggu aja ya. Jadi jangan khawatir, stok villain masih ada Pantaloni dan aku percaya dia itu bakal jadi salah satu karakter yang sangat menarik untuk cerita ke depannya. Oke, semuanya udah dibahas, ini itunya udah dibahas hampir 50 menit kayaknya ini adalah review quest terpanjang, biasanya aku 40 menit, 30 menit aja, ini hampir 50 menit. Jadi untuk penilaiannya seperti apa, ini aku jujur aja, aku udah ngerasa Ark Conquest kali ini itu udah perfect 10 banget, udah peak banget secara period, udah Ark Conquest yang sangat-sangat luar biasa, terutama dari segi improvement-nya itu kerasa banget. Aku pikir Luna 4 kemarin udah bagus sebagus-bagusnya gitu loh. Tapi ternyata Luna 7 improve, masih ada improve aja tuh Luna 7, itu keren banget, aku suka. Storytelling itu bagus banget, penyampaian ceritanya, pace-nya, sequence-nya, ini itunya yang dihadirkan. Seperti yang kubahas tadi, rewarding, fanservice, lalu chemistry karakter, dibukanya seperti apa itu kerasa banget. Plot twist, kita ketipu sama itu benda, bisa tuh, pengen mati, ngerepotin, bahan bakar buat kremasinya pohon irminsul. Itu suatu plot twist yang sangat-sangat gila. Konsep ceritanya, villain, lore, fanservice lengkap, improve banget. Makanya aku mengatakan ini perfect 10. Dan ya standar Ark Conquest bakal naik lagi nih. SNES saya gimana nanti kita tunggu aja. Ya kita percaya aja sama Hoyo karena mereka udah ngejawab bukan keraguan sih, ketakutanku akan beban SNES saya lebih berat akibat Luna 4 kemarin dengan menghadirkan Luna 7 yang ternyata improve-nya luar biasa daripada Luna 4. Jadi kita harapkan aja pada SNES saya nanti quest-nya bakalan lebih bagus lagi. Entah Ark Conquest, World Quest, Story Quest, Event Quest dan segala macamnya. Kita percaya aja sama Hoyo. Oke, jadi sekian dulu buat review kali ini. Semoga apa yang kusampaikan mungkin bisa dirasakan sama teman-teman. Dan balik lagi, ini penilaian aku pribadi, tidak memaksakan kalau misalnya teman-teman nggak suka, harus suka karena nonton reviewku, enggak.
Ini balik lagi pada selera masing-masing. Kalau menurut aku quest kemarin itu udah bagus banget, udah luar biasa banget. Jadi misalnya teman-teman merasa nggak cocok, ya nggak masalah. Perbedaan itu ada, tidak masalah. Tapi aku menganggap bahwa quest-nya udah luar biasa dan semoga pesan-pesan yang aku sampaikan di sini sampai ke teman-teman sekalian. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dan misalnya teman-teman mau nyampaikan pendapatnya tentang quest-nya silahkan tulis aja di kolom komentar. Dan juga terima kasih buat teman-teman membership yang udah dukung sampai sejauh ini, terutama para descender. Thank you berat. Dan buat teman-teman sekalian yang udah menonton sampai habis, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kalau suka dengan kontennya jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe. Atau bisa gabung membership juga untuk dukungan langsung serta eksklusif konten. Oke, saya Mas Pritin pamit dulu bersama dengan Boci. Terakhir ada Sera ebisaku. Dadah.